Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberitaan firman dan pelayan petugas menyambut jemaat sekalian untuk beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Maria Magdalena Tiri, Sarjana Teologi. Jemaat sekalian, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Jemaat kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah,
dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 21 dan 23 yang mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan
Yesus, ya Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar dengan urapan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku semuanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanku semuanya, haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai dengan ayat ke-19 yang mengatakan, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak dan Saudara jemaat yang berbahagia dalam kasih dan anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang melindungi dan memberkati kita semuanya, sehingga semua sehat. Baiklah, kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-18. Ibu Bapak dan Saudara, judul
Judul perikop ini tentang nasihat dan peringatan. Kita sebagai manusia tidak terlepas dari berbagai godaan yang timbul dari hati maupun pikiran. Godaan-godaan itu meliputi hawa nafsu keserakahan akan harta atau uang, kedudukan bahkan terhadap perempuan maupun laki-laki, akibat dari tidak kuat menghadapi godaan, maka hal itu berujung pada penderitaan. Sebagaimana kalau kita menonton televisi atau dari media massa lainnya, terhadap penderitaan yang harus dipikul oleh mereka yang tidak tahan terhadap godaan. Apa nasihat dan peringatan Salomo dan apa makna nasihat itu bagi para pendengar di masa lampau dan untuk kita sekarang ini? Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kita mendengarkan nasihat dan peringatan dari Salomo sehubungan dengan keberadaan orang muda yang sangat rentan terhadap godaan. Bahwa lingkungan dapat memengaruhi perilaku orang muda, sehingga Salomo menasihatkan agar orang muda harus dengar dan taat kepada nasihat dan peringatan yang diberikan. Itu yang pertama. Dan bahwa dalam pergaulan itu ada manusia-manusia yang menghadirkan cara hidup yang bertentangan dengan ajaran hikmat. Cara hidup yang penuh dengan hawa nafsu, keserakahan, yang berujung pada pembunuhan. Orang-orang seperti itu disebut oleh penulis Amsal ini sebagai orang bodoh yang harus kita jauhi. Sebab bergaul dengan mereka akan merusak kebiasaan yang baik, yakni hidup menurut ajaran hikmat. Dalam tradisi umat Israel, mulai dari dalam keluarga, sebagai unit terkecil di mana orang tua dipanggil untuk mengkomunikasikan tentang perbuatan Allah maupun hukum-hukumnya kepada anak-anak mereka. Orang tua wajib mengajarkan dengan penuh kewibawaan, seperti seruan kepada orang Israel dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Saya bacakan ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga 9 menyatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan
haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian nasihat pengajaran orang tua kepada anak-anaknya untuk menghindari kelompok orang jahat. Kita mendengar tadi seruan dengarkanlah, lebih memiliki arti taatilah dan patuhilah. Karena orang muda rentan terhadap godaan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam pencobaan. Maka hendaknya mereka mengingat apa yang mereka dengar, apa yang dinasihatkan sejak kecil, supaya tidak terjerumus dalam melakukan kejahatan. Untuk memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan, maka orang muda harus taat dalam pengertian takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Ibu bapa, orang yang mengindahkan nasihat dengan taat dan setia, maka ia akan memancarkan kesaksian hidup melalui gaya hidup yang bijak. Gaya hidup yang menghasilkan keindahan, dikatakan seindah kalung atau hiasan kepala. Nasihat dan peringatan Salomo menjadi penting agar peranan orang tua dalam mendidik anak-anak semakin menjadi perhatian utama, khususnya dalam memberikan teladan yang baik. Bila karena keterbatasan diri, manusia pada akhirnya tergoda juga. Ia dipanggil untuk bertobat dan mencari sumber hikmat tertinggi. Sumber hikmat tertinggi yaitu Allah di dalam Kristus. Dengan nasihat dan peringatannya, bentengilah diri dengan menjaga hati dan pikiran sesuai ajaran hikmat. Tolaklah dengan iman tawaran duniawi yang menggoda dan tetap menjadi berkat bagi sesama. Itulah yang diperhatikan oleh Salomo dan diteruskan para orang tua terhadap perilaku hidup orang muda, mendorong untuk memberikan nasihat dan peringatan agar supaya mereka dapat hidup bijaksana, penuh hikmat. Hidup bijaksana adalah hidup takut akan Tuhan, dan itu harus nyata dalam ketaatan atau kepatuhan kepada orang tua. Bila anak harus taat atau patuh kepada orang tua, maka pertanyaannya adalah sejauh mana perintah, sebagaimana peranan orang tua dalam mengkomunikasikan nilai-nilai hikmat kepada anak-anak mereka. Apabila orang tua mempunyai keintiman dengan sang pemberi hikmat melalui persekutuan dengan firman-Nya, merenungkan firman itu
siang dan malam, bahkan mempraktekannya. Bandingkan Mazmur 1 ayat 2. Orang tua harus menjadi teladan, perintah pertama dan utama bagi moralitas orang muda dengan mewariskan perilaku hikmat seturut dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua sebagai orang tua dan juga anak-anak. Amin. Jemaat kami jemput bangkit berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut bibir kita masing-masing. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Ibu Bapak dan Saudara, jemaat kasih dalam Yesus Kristus, kita satu hati dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan melewati masa-masa pandemi virus COVID-19 selama ini ya Tuhan. Dan kami lebih dan lebih lagi mengandalkan Tuhan yang Maha Hadir, Maha Kasih, dan yang patut kami sembah dan muliakan. Tuhan memberkati kesehatan seluruh warga jemaat Tuhan GPIB Jawa Baru. Kami teringat tuh keluarga Matahelu Mual Marlisa, di mana kami telah memakamkan jenazah almarhum Max Roland Matahelu Mual ke tempat pemakamannya di TPU Menteng Pulo. Dan semua kami telah kembali ke rumah, ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa khusus untuk Nona Konstansia Talita Mersa Marisa. Biarlah sebagai pelayan Tuhan ia senantiasa kuat, sabar dan tabah, serta penuh pengharapan
sesuai berita firman Tuhan. Tuhan memberkati masa depannya, seluruh rencana hari esoknya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang turut campur tangan memberkati Nona Konstansia, Talita, Mesa, Marisa. Bapa di surga, kami berdoa bagi yang sakit corona atau COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit, berkati tenaga medis, perawat, dan para dokter, sehingga memberikan pelayanan kesembuhan dan mendatangkan kesehatan serta kebahagiaan bagi keluarga dan pasien. Kami teringat bagi saudara kami yang berulang tahun di bulan September ini. Hari lepas hari, minggu demi minggu, Tuhan hadir di tengah sukacita syukur dan memberkati serta seluruh rencana-rencana di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk rencana-rencana pribadi dan keluarga, bagi anak-anak dalam pendidikan, bagi pemuda-pemudi dalam masa perkuliahan, bahkan dalam pergaulan, dan dalam masa-masa muda-mudi dalam mempersiapkan rencana-rencana untuk memasuki hidup dalam berkeluarga, serta para orang tua dan seluruh warga jemaat Tuhan, sampai dengan lanjut usia. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang terbaik Tuhan nyatakan bagi warga jemaat-Mu, termasuk di seluruh sektor 1, 2, dan 3. Senantiasa mereka kuat di dalam kekuatan kuasa Allah yang dahsyat. Kami berdoa mohon berkat-Mu bagi majelis jemaat dan unit-unit misioner GPIB Cawang Baru, agar senantiasa setia dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah majelis sinode GPIB dalam program-program sinodal GPIB, antara lain pembinaan pengurus pelkat dan pengurus pelayan dan pelayan PAPT, serta rencana peneguhan pengurus dan pelayan pelkat ini, agar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk serah terima PHMJ GPIB Jemaat Cawang Baru. Biarlah Tuhan mempersiapkan seluruh pelaksanaan agar dapat terlaksana serah terima jabatan PHMJ. Apa yang sudah kami lakukan, demikian juga keuangan-keuangan di Cawang Baru, semua berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk rencana persidangan sinode GPIB bulan Oktober 2020, Tuhan memberkati sehingga majelis sinode GPIB dan panitia pelaksana senantiasa boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah Presiden dan Wakil Presiden yang senantiasa mengingatkan untuk kami patuh pada protokol kesehatan dengan cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, serta memelihara hidup bersih, hidup kesehatan kami yang baik, dan khususnya kepatuhan seluruh masyarakat di lingkungan kami, sehingga senantiasa mengurangi pasien untuk tidak terus bertambah, tetapi benar-benar sehat di dalam campur tangan Tuhan.
Berkatilah ya Tuhan dari para menteri dan juga DPR dan gubernur, khususnya DKI Jakarta, dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dengan takut akan Tuhan, mengandalkan kehendak Tuhan, sang kebenaran sejati, dan memberkati seluruh warga masyarakat, kehidupan yang damai sejahtera dalam berkat-berkat Tuhan yang terus tercurah bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Bapa, terima kasih, inilah doa syukur kami dan syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa Dalam dalam percobaan, pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dengarkan kesaksian pujian duet PKP Jawa Baru dengan judul lagu Waktu Tuhan. Dipersilakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan bersedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di atas segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh majelis sektor masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Syukur dan pujian selamanya. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, ibadah keluarga hari Rabu tanggal 16 September 2020 melalui WA Group Cawang Baru mulai pukul 19.00 WIB. Yang kedua, ibadah hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta 20 September 2020 melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru mulai pukul 07.00 WIB. Ketiga, ibadah hari Minggu Pelayanan Anak atau IHMPA tanggal 20 September 2020 di channel YouTube Pelayan Anak Cawang Baru mulai pukul 08.00 WIB. Keempat, ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna IHMPT tanggal 20 September 2020 secara mandiri melalui WA Group PT Cawang Baru mulai pukul 09.00 WIB. Kelima, ucapan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri, Sarjana Teologia, dan presbiter yang bertugas, dan pemandu lagu Nyonya Lydia Ratu, Kailola, dan organis Nona Valerie Lengkong. Kesaksian pujian dari duet PKP Cawang Baru, dan Bapak Ibu Saudara-saudari simpatisan GPIB Cawang Baru yang telah memberikan kolekte ibadah hari Minggu, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, sumbangan P2GP. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Keenam, berita duka cita.
telah berpulang kepada Bapa di sorga, Bapak Max Rulan Mata Helu Mual, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pukul 01.40 WIB. Telah dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada hari Kamis tanggal 10 September 2020. Yang terakhir, informasi keuangan dapat dilihat pada WA Group Cawang Baru. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kami jemput bangkit berdiri. Marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari, serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayakanlah pada Tuhanmu, dan jangan kau bersandar pada penyiarmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.